Hai semuanya. Seringkali kita merasa waktu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita ingin memaksimalkan setiap detiknya, mengisi hari dengan daftar panjang pekerjaan dan aktivitas. Kita dihujani pesan-pesan bahwa waktu adalah uang, bahwa setiap menit yang terbuang adalah kerugian. Akibatnya, kita sering terjebak dalam siklus tanpa henti, memaksakan diri untuk terus bekerja, belajar, atau beraktivitas sampai rasanya energi benar-benar terkuras habis. Ada semacam anggapan yang melekat di benak banyak orang bahwa produktivitas itu identik dengan bekerja tanpa henti, tanpa jeda. Seolah-olah semakin banyak jam yang kita habiskan di depan laptop, di meja kerja atau di lapangan, semakin produktiflah kita. Padahal, pemikiran seperti ini justru bisa menjadi bumerang yang menghambat pencapaian kita secara keseluruhan. Mari kita telaah lebih jauh, mengapa istirahat, alih-alih menjadi pemborosan waktu, justru merupakan komponen esensial dari produktivitas yang berkelanjutan, sebuah investasi berharga untuk diri kita dan capaian-capaian kita. Coba bayangkan sebuah mesin. Secanggih apapun mesin itu, jika terus-menerus dioperasikan tanpa henti, tanpa perawatan, tanpa pendinginan, apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat, mesin itu akan mengalami overheating, performanya menurun drastis, dan bahkan bisa rusak permanen. Tubuh dan pikiran kita tidak jauh berbeda. Kita bukanlah robot yang dirancang untuk bekerja tanpa istirahat. Kita adalah makhluk biologis yang kompleks, dengan keterbatasan energi fisik dan mental yang jelas. Ketika kita mengabaikan kebutuhan dasar ini dan terus memaksakan diri, sinyal-sinyal kelelahan mulai muncul. Mata terasa berat, pikiran jadi sulit fokus, dan respons kita melambat. Ini adalah cara tubuh kita memberitahu, "Hei, saya butuh jeda." Mengabaikan sinyal ini seperti mengabaikan lampu peringatan di dashboard mobil Anda. Mungkin mobil masih bisa jalan sebentar, tapi resikonya sangat besar. Salah satu dampak paling nyata dari kurangnya istirahat adalah penurunan tajam dalam kemampuan kognitif kita. Otak adalah organ yang luar biasa, pusat kendali segala sesuatu yang kita lakukan. Namun, seperti otot yang lelah setelah berolahraga, otak juga membutuhkan waktu untuk pulih dan mengisi ulang energinya. Ketika kita kurang tidur, atau terus-menerus terpapar stimulasi tanpa henti, kapasitas otak untuk memproses informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah akan menurun drastis. Bayangkan Anda sedang mencoba mengerjakan tugas yang kompleks, tapi pikiran Anda terus-menerus melayang, sulit berkonsentrasi, dan setiap kalimat yang Anda baca seperti tidak menempel di kepala. Itu bukan karena Anda tidak mampu, tapi karena otak Anda sudah jenuh dan tidak lagi bisa bekerja secara optimal. Istirahat memberikan kesempatan bagi otak untuk membersihkan diri dari produk sampingan metabolisme yang menumpuk selama aktivitas, mengkonsolidasi memori, dan mengembalikan koneksi saraf ke kondisi prima. Ini seperti merestart komputer yang lambat. Setelah di-restart, kinerjanya akan jauh lebih baik. Lebih dari sekedar kinerja kognitif, istirahat juga memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan. Kurang tidur kronis dan stres yang tidak terkelola dengan baik telah terbukti berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari sistem kekebalan tubuh yang melemah, sehingga mudah sakit, hingga resiko penyakit jantung, diabetes, bahkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketika kita mengabaikan istirahat, kita secara tidak langsung menempatkan diri pada resiko yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Istirahat yang cukup membantu tubuh meregenerasi sel, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menyeimbangkan hormon. Ini adalah waktu bagi sistem kekebalan tubuh untuk bekerja lebih efektif, melawan infeksi dan penyakit. Dari sisi mental, istirahat memberi kita kesempatan untuk melepaskan ketegangan, menenangkan pikiran yang kalut, dan memulihkan keseimbangan emosional. Sebuah jalan-jalan singkat di taman, mendengarkan musik favorit, atau bahkan hanya duduk diam sambil menyeruput teh hangat,
bisa menjadi penawar stres yang sangat efektif. Produktivitas sejati bukanlah tentang berapa banyak jam yang kita curahkan, melainkan tentang kualitas dari jam-jam tersebut. Seringkali, 5 jam kerja yang fokus dan berenergi penuh bisa menghasilkan lebih banyak daripada 10 jam kerja yang diselingi rasa kantuk, kurang fokus, dan banyak gangguan. Ketika kita memaksakan diri untuk bekerja saat lelah, kita cenderung membuat lebih banyak kesalahan, membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang sama, dan kualitas pekerjaan kita pun menurun. Ini seperti mencoba menggali lubang dengan sekop yang tumpul. Mungkin Anda bisa menggali, tapi butuh waktu lebih lama dan tenaga lebih banyak. Istirahat, dalam konteks ini, berfungsi sebagai penajam sekop. Ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan sepanjang hari. Justru dengan istirahat yang strategis, kita bisa kembali bekerja dengan energi yang lebih segar, fokus yang lebih tajam dan ide-ide yang lebih cemerlang. Istirahat yang produktif bukan berarti tanpa tujuan, melainkan istirahat yang disengaja untuk memulihkan diri. Lalu bagaimana bentuk istirahat yang produktif itu? Jawabannya sangat bervariasi tergantung pada individu dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Tidur adalah bentuk istirahat yang paling fundamental dan tak tergantikan. Pastikan Anda mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Namun, istirahat tidak hanya terbatas pada tidur. Ada berbagai jenis istirahat yang bisa kita terapkan sepanjang hari. Istirahat mikro misalnya, adalah jeda singkat selama 5-10 menit di antara tugas-tugas. Ini bisa berupa meregangkan badan, melihat keluar jendela, minum segelas air, atau sekedar memejamkan mata sebentar. Istirahat aktif melibatkan aktivitas fisik ringan yang membantu melancarkan peredaran darah dan menyegarkan pikiran, seperti berjalan kaki singkat, naik tangga, atau melakukan beberapa gerakan peregangan. Istirahat mental bisa berupa meditasi singkat, mendengarkan musik instrumental, atau melakukan aktivitas hobi yang sama sekali tidak terkait dengan pekerjaan, seperti membaca buku fiksi, melukis, atau bermain alat musik. Kuncinya adalah memilih aktivitas yang benar-benar membuat Anda merasa rileks dan terisi kembali, bukan justru menambah beban pikiran. Penting juga untuk mengubah pola pikir kita tentang istirahat. Anggapan bahwa istirahat adalah tanda kemalasan atau pemborosan waktu harus dihilangkan. Sebaliknya, istirahat adalah bagian integral dari strategi produktivitas yang cerdas dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk investasi pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menghasilkan output yang lebih baik, kualitas kerja yang lebih tinggi, dan kesehatan yang lebih prima. Bayangkan seorang atlet profesional, mereka tidak terus-menerus berlatih tanpa henti. Mereka memiliki jadwal latihan, nutrisi dan istirahat yang ketat. Mereka tahu bahwa istirahat adalah kunci untuk memulihkan otot, mencegah cedera, dan mencapai performa puncak. Kita pun harus memperlakukan diri kita seperti atlet performa tinggi dalam bidang kita masing-masing. Mulai sekarang, cobalah untuk secara sadar mengintegrasikan istirahat ke dalam rutinitas harian Anda. Jadwalkan waktu istirahat seperti Anda menjadwalkan rapat penting. Berikan diri Anda izin untuk benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan selama jeda tersebut. Matikan notifikasi, jauhi layar, dan fokuslah pada pemulihan. Awalnya mungkin terasa aneh atau bahkan tidak nyaman, terutama jika Anda terbiasa bekerja tanpa henti. Namun seiring waktu, Anda akan merasakan perbedaannya. Anda akan menemukan diri Anda lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih berenergi untuk menghadapi tantangan. Anda akan menyadari bahwa waktu yang dihabiskan untuk istirahat bukanlah pemborosan, melainkan fondasi kuat yang memungkinkan Anda mencapai lebih banyak hal dengan kualitas yang lebih baik. Jadi, mengapa istirahat itu produktif? Karena istirahat adalah fondasi dari produktivitas yang berkelanjutan, kunci untuk kesehatan optimal, dan penambah daya bagi pikiran dan tubuh kita.